Baru-baru ini, beberapa orang di China berbagi informasi bahwa Vietnam telah mulai menindak keras bisnis-bisnis yang didanai China yang mengekspor barang. Berita terbaru, Vietnam mengambil tindakan tegas karena beberapa departemen meluncurkan tindakan bersama. Barang-barang China berada di bawah pengawasan ketat dengan inspeksi menyeluruh terhadap bahan baku China. Asal-usul produk pabrik semuanya diperiksa, dan bahkan label yang menunjukkan manufaktur Vietnam kini tunduk pada pengawasan ketat. Alasannya adalah China telah mengalihkan ekspor melalui Vietnam untuk menghindari tarif AS. Namun, sekarang di bawah tekanan dari AS, Vietnam telah mulai memblokir perdagangan semacam ini. Ini berarti rute yang biasa digunakan China untuk mengekspor melalui Vietnam ke AS pada dasarnya telah ditutup. Baru-baru ini, saya melihat banyak orang China datang ke Vietnam untuk memulai bisnis, tetapi sebagian besar pergi dengan kecewa. Itu karena produk di sini sudah sangat melimpah. Pikirkanlah, pasar hanya sebesar itu. Mengapa Anda bisa mendapatkan bagian hanya dengan datang ke sini? Jika Anda datang 8 tahun yang lalu, Anda mungkin memiliki kesempatan nyata, tetapi sekarang sudah tahun 2025. Saran saya, jangan datang. Selama bertahun-tahun, China telah mendirikan pusat transshipment di Asia Tenggara. Namun, kebijakan tarif timbal balik AS kini telah merusak upaya-upaya tersebut. Vietnam, yang telah mengambil bagian besar dari industri yang bergeser keluar dari China di bawah strategi China Plus 1, telah menerima pukulan terbesar. Banyak pengusaha China Vietnam mengeluh bahwa semakin sulit untuk berbisnis di Vietnam, terutama bagi mereka yang baru datang tahun ini untuk membuka pabrik. Beberapa mengatakan mereka merasa putus asa. Menurut laporan pada tanggal 17 Mei, beberapa investor China di Vietnam mengatakan rencana pabrik mereka telah ditunda. Seorang konsultan bisnis bernama Mr. Wong mengatakan dia bekerja keras untuk mendapatkan kontrak bagi beberapa perusahaan elektronik dan mainan China untuk membuka operasi di Vietnam. Salah satu proyek bernilai hingga 100 juta dolar AS, dan satu klien bahkan telah membayar deposit, tetapi tarif yang keras menghentikan segalanya. Mr. Wong menjalankan perusahaan konsultan di Hanoi yang membantu perusahaan China berekspansi ke Vietnam. Dia menghela napas dan berkata, "Kami pikir skenario terburuk adalah tarif 15%, tetapi ternyata jauh lebih tinggi. Semua kontrak pabrik telah dihentikan. Semuanya pada dasarnya dibekukan. Mendirikan pabrik melibatkan investasi besar. Setelah uang masuk, Anda tidak bisa menariknya. Tidak ada yang mau mengambil risiko semacam itu sekarang." Mr. Gold, yang telah berkecimpung di industri tekstil Vietnam selama bertahun-tahun, juga khawatir. Dia telah membawa mitra bisnisnya dari daratan China ke kota Ho Chi Minh untuk mencari tahu tentang pembangunan pabrik benang. Tetapi begitu tarif berlaku, mitra-mitra tersebut dengan cepat mundur. Salah satu temannya yang lain telah berencana membangun pabrik seluas 80.000 meter. Meskipun 60.000 meter persegi sudah selesai, mereka memutuskan untuk menghentikan sisa pekerjaannya. Situasi juga tidak terlihat baik bagi pemilik restoran China di Vietnam. Salah satu restoran China yang baru dibuka baru-baru ini sudah bangkrut. Di kolom komentar daring, beberapa orang mengatakan bahwa restoran China di Vietnam terlalu mahal dan terutama mencoba menipu pelanggan China sendiri. Ironisnya, pemilik bisnis China di Vietnam, terutama yang mengandalkan bahan baku China dan melakukan perdagangan rekspor, adalah yang paling terpukul. Sementara itu, bisnis lokal Vietnam berkembang pesat. Ekonomi Vietnam sangat bergantung pada ekspor, dan AS adalah pasar terbesarnya. Menghadapi tarif tinggi, Vietnam dengan cepat memasuki negosiasi dengan AS. Seperti banyak negara dan wilayah lain, Vietnam diberikan penangguhan tarif timbal balik selama 90 hari pada tanggal 9 April. Tingkat tarif untuk barang yang diekspor ke AS diturunkan menjadi 10%. Masa tenggang singkat ini memberi pabrik sedikit ruang bernapas dan mereka bergegas untuk meningkatkan produksi. Beberapa perusahaan Vietnam mengatakan mereka kewalahan dengan pesanan. Satu bisnis mengatakan mereka menerima pesanan senilai 1 tahun penuh hanya dalam 1 bulan. Yang lain mengatakan mereka tidak memiliki kapasitas untuk menangani lebih banyak pekerjaan. Seorang wanita yang bekerja di perdagangan luar negeri berkata, "Berhentilah menuju ke Vietnam. Pabrik-pabrik di sini sudah beroperasi dengan kapasitas penuh. Saya baru saja selesai bekerja dengan klien yang kembali dari pameran dagang di Vietnam. Berdasarkan umpan balik mereka, pabrik-pabrik lokal, terutama yang membuat barang-barang konsumsi cepat dan produk luar ruangan, kelebihan beban. Bagi mereka yang mengembangkan pasar ekspor baru, lebih baik mencari di tempat lain untuk saat ini." Beberapa orang daring mengatakan bahwa ketika Trump pertama kali menjabat beberapa bulan yang lalu, sudah ada tanda-tanda peringatan untuk tidak memindahkan pesanan ke Vietnam atau berinvestasi di sana. Pabrik praktek sudah terlalu sibuk. Pabrik-pabrik di China berjuang untuk tetap buka. Tetapi di Vietnam dan Kamboja, mesin-mesin bekerja sangat keras, mereka praktis berasap. Tidak ada kapasitas cadangan yang tersisa. Rantai pasokan China rusak dan pesanan global bergeser.
Ini bukan hanya perang dagang lagi, ini adalah pertempuran atas kapasitas produksi. Hang Hijau, Wakil Ketua Asosiasi Perdagangan Elektronik Global Vietnam, mengatakan bahwa ketika AS pertama kali menaikkan tarif, volume pengiriman di Pelabuhan Haiphong di Vietnam turun 30%. Tetapi setelah kenaikan tarif dihentikan, pengiriman dengan cepat melonjak hampir 20%. Beberapa klien kini mengirim ratusan kontainer sekaligus ke AS, menunjukkan permintaan yang kuat dari pembeli Amerika. Kembali pada tahun 2018, ketika Presiden Trump meluncurkan putaran pertama perang dagang AS-China, banyak perusahaan China mulai pindah ke Vietnam untuk menghindari tarif. Strategi China Plus 1 adalah ketika perusahaan mendirikan basis lain di luar China untuk menyebarkan risiko. Ini menjadikan Vietnam alternatif utama. Pada tahun 2019, Vietnam menyetujui 705 proyek baru dari perusahaan China, dengan total hampir 2,4 miliar dolar, naik 96,5% dari tahun sebelumnya. Investasi China di Vietnam terus tumbuh sejak saat itu, mencakup industri seperti tekstil, peralatan manufaktur, elektronik, dan energi. Tahun ini, produsen mobil seperti Chery dan Geely juga telah memasuki pasar Vietnam. Investasi asing ke Vietnam tumbuh sebesar sepertiga pada tahun 2023. Sebagian besar masuk ke manufaktur. Pemasok Apple, Intel, dan Samsung semuanya memiliki pabrik di Vietnam. Sekarang, Meta, perusahaan di balik Facebook, juga berupaya memperluas kehadirannya di sana. Semakin banyak perusahaan multinasional kini mengadopsi strategi China Plus 1. Pergeseran ini juga mendorong kenaikan harga real estate di negara-negara dekat China, menciptakan kontras tajam dengan pasar perumahan China yang lesu. Menurut perusahaan real estate JLL, pada kuartal pertama tahun 2024, total ruang sewa di Asia 5% lebih tinggi dari rata-rata 5 tahun. India mencatat volume sewa kuartalan tertinggi kedua yang pernah ada. Knight Frank melaporkan bahwa pada kuartal pertama, harga rumah di kota Ho Chi Minh naik 6,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menjadikannya salah satu kota dengan pertumbuhan harga perumahan tercepat di Asia. Sebaliknya, situasi real estate di China terlihat jauh lebih suram. Menurut perkiraan CBRE Group, harga sewa di kota-kota terbesar di China diperkirakan akan turun 6% pada tahun 2024. Christine Lee, Kepala Penelitian untuk Knight Frank Asia Pasifik, mengatakan sewa di Vietnam naik jauh lebih cepat daripada di negara lain. Dia menjelaskan bahwa permintaan jelas bergeser dari China ke bagian lain Asia Tenggara dan India. Meskipun banyak gedung perkantoran baru sedang diselesaikan di China, permintaan menurun tajam. Selama pandemi, pembangunan kantor di China tertunda. Dan sekarang, meskipun pasokan meningkat, permintaan belum mengimbangi. Pada akhir kuartal keempat 2023, tingkat kekosongan untuk gedung perkantoran premium di Shanghai dan Shenzhen telah meningkat di atas 20%. Di kota-kota tingkat 2 seperti Hangzhou dan Wuhan, pemulihan sewa lambat dan tingkat kekosongan terus meningkat. Di Wuhan, kekosongan di gedung perkantoran tingkat atas telah mencapai 33%. Knight Frank memprediksi bahwa di Shenzhen, pusat teknologi selatan, 1 dari 4 gedung perkantoran berkualitas tinggi akan kosong. Dengan lebih banyak gedung baru yang akan diselesaikan pada tahun 2024, ruang yang tersedia diperkirakan akan meningkat 23%. Sementara itu, S&P Global melaporkan bahwa penjualan properti di China masih menurun. Masalah struktural menekan pengembang terkait dan pasar real estate terus mencari titik terendah. Sementara sektor properti China berjuang untuk menarik investasi, investor asing mengalihkan perhatian mereka ke negara-negara yang mendapat manfaat dari arus keluar industri China. Jadi, mengapa perusahaan China kini kalah dalam persaingan kapasitas manufaktur ini? Para ahli mengatakan bahwa selama perang dagang China-AS, banyak perusahaan China memindahkan pabrik mereka ke luar negeri untuk menghindari tarif tinggi dan mencoba mempertahankan ekspor melalui reekspor. Pada tahap awal, gelombang investasi ini membantu meningkatkan manufaktur di negara-negara seperti Vietnam, dengan koneksi darat ke China dan sistem sosialis yang serupa, menjadi salah satu penerima manfaat terbesar dari pergeseran kapasitas China. Angka ekspornya melonjak dan lahan industri menjadi sangat langka. Namun, seiring dengan semakin dalamnya restrukturisasi rantai pasokan global, perusahaan China mulai tertinggal dari pesaing barat mereka. Alasannya melampaui kondisi pasar, juga melibatkan budaya manajemen perusahaan China yang mengakar kuat. Salah satu masalah utama adalah pendekatan mencemari dulu, membersihkan kemudian. Di China, pertukaran antara polusi dan pertumbuhan cepat ini telah lama diterima. Banyak perusahaan China membawa model yang sama persis ini ke Asia Tenggara. Di Vietnam, beberapa pabrik yang dibangun oleh investor China ditemukan membuang limbah yang tidak diolah dan melepaskan gas beracun. Yang lain melanggar hukum setempat, mengabaikan penilaian lingkungan, atau membangun secara ilegal. Tindakan-tindakan ini memicu kemarahan publik dan merusak citra perusahaan China. Di banyak wilayah Vietnam, protes
Protes pecah atas masalah lingkungan yang terkait dengan perusahaan China. Pemerintah daerah menanggapi dengan penegakan hukum yang lebih keras, yang menaikkan biaya operasional dan mengguncang kepercayaan investor. Masalah lainnya adalah hak-hak buruh. Perusahaan China dikenal karena jam kerja yang panjang, upah rendah, dan gaya manajemen yang keras. Ketika model ini diekspor, itu bertentangan dengan harapan tenaga kerja di negara-negara seperti Vietnam dan Kamboja. Ada laporan sering tentang lembur paksa, pemotongan upah, dan bahkan penumpasan serikat pekerja di pabrik-pabrik yang dikelola China. Pada tahun 2020, sebuah pabrik elektronik milik China di Vietnam Utara menghadapi mogok kerja besar-besaran. Ribuan pekerja memprotes upah rendah dan perlakuan kasar, meneriakkan bahwa mereka lebih suka bekerja untuk perusahaan Korea. Pada Maret tahun 2025, beberapa mogok kerja berskala besar kembali pecah. Hanya dalam 1 minggu, 10 perusahaan yang diinvestasikan China menghadapi tindakan kolektif dari pekerja yang memprotes apa yang mereka sebut eksploitasi ekstrim. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa apa yang disebut keuntungan biaya rendah perusahaan China seringkali datang dengan mengorbankan hak-hak buruh dan martabat manusia. Setelah toleransi itu menipis, reaksi balik akan mengikuti. Masalah lain terletak pada cara bisnis China sering beroperasi. Banyak yang masih mengandalkan koneksi pribadi dan area abu-abu, praktik yang mungkin berhasil di China, tetapi bertentangan dengan sistem di negara-negara seperti Vietnam dan Indonesia. Laporan telah mengungkap kasus di mana perusahaan China memperoleh tanah melalui kesepakatan teduh, menyuap pejabat, atau menghindari pajak. Pelanggaran-pelanggaran ini merusak persaingan yang adil dan menarik kritik publik yang intens. Sebagai tanggapan, pemerintah daerah telah meningkatkan pengawasan mereka. Bahkan ketika produksi pindah ke Vietnam, banyak bisnis China masih sangat bergantung pada bahan baku, mesin, dan insinyur dari China. AS dan negara-negara lain mengawasi ini dengan cermat dan memperlakukan barang-barang ini sebagai barang yang pada dasarnya masih dibuat di China. Akibatnya, beberapa produk masih menghadapi tarif dan pembatasan teknologi. Ini menunjukkan bahwa perusahaan China belum benar-benar memisahkan diri dari sistem China dan mereka terus menghadapi risiko tinggi. Pada saat yang sama, negara-negara seperti Vietnam dan India melihat pertumbuhan pesat harga properti dan sewa lahan industri. Di Vietnam, misalnya, harga tanah di zona industri utama telah berlipat ganda hanya dalam beberapa tahun. Biaya hidup dan upah pekerja juga meningkat. Bagi perusahaan China yang berharap untuk memotong biaya dengan mengubah negara asal, pergeseran ini malah menjadi beban finansial. Di China, keadaan tidak jauh lebih baik. Pasar properti terus menurun dan baik perusahaan maupun individu kehilangan nilai aset. Pada saat yang sama, bank memperketat kebijakan pinjaman mereka. Hal ini menyulitkan perusahaan China untuk membiayai ekspansi di luar negeri. Dengan kenaikan biaya di luar negeri dan penyusutan modal di dalam negeri, banyak perusahaan kini terjebak. Tinggal di China berarti menghadapi tarif tinggi dan penolakan dari pasar luar negeri. Tetapi pindah ke luar negeri berarti menghadapi biaya yang lebih tinggi dan peraturan yang lebih ketat. Bagaimanapun, sulit untuk bergerak maju. Sebaliknya, perusahaan barat menyadari lebih awal bahwa membentuk kembali rantai pasokan bukan hanya tentang relokasi. Ini juga tentang meningkatkan tata kelola perusahaan dan akuntabilitas. Perusahaan seperti Samsung dan Apple telah melakukan investasi besar di India dan Vietnam. Dalam memilih pemasok, mereka menekankan standar lingkungan, hak-hak buruh, dan transparansi. Tujuan mereka adalah membangun jaringan pasokan lokal yang berkelanjutan dan stabil. Seseorang daring mengatakan bahwa perusahaan China di Vietnam kalah dari pesaing barat mereka karena perilaku mereka sendiri. Mereka tidak lagi bisa mengandalkan ekspor untuk bertahan hidup. Dan ketika bersaing di pasar domestik Vietnam, mereka kalah telak. Dia menunjuk perusahaan sepeda motor China yang mencoba memasuki Vietnam sebagai contoh sempurna, sebuah cerminan mengapa perusahaan-perusahaan ini gagal. 20年前的越南街头，每10辆摩托车里 20 tahun yang lalu di jalanan Vietnam, 8 dari setiap 10 sepeda motor adalah merek China. Tetapi dalam waktu kurang dari 5 tahun, sepeda motor China mengalami keruntuhan besar di pasar Vietnam. Ketika perusahaan China seperti Li Fan dan Longchin pertama kali memasuki Vietnam, mereka menggunakan harga rendah yang agresif untuk mengganggu pasar. Sepeda motor 100 cm3 turun dari $1.200 menjadi hanya $270, kurang dari setengah harga model Jepang. Merek-merek Jepang terkejut dan dengan cepat kehilangan posisi. Tetapi dalam waktu 5 tahun, merek China turun dari memegang 80 hingga 90% pasar menjadi kurang dari 10%. Perusahaan Jepang seperti Honda dan Yamaha merebut kembali 90% pasar. Pembalikan dramatis ini menyimpan pelajaran penting bagi perusahaan China yang akan mendunia. Setelah mengalahkan merek Jepang, sepeda motor China sebentar mendominasi pasar. Keberhasilan itu menarik banyak merek China lain ke Vietnam. Hanya dalam 2 tahun, hampir 50 perusahaan sepeda motor China membanjiri negara itu. Setelah di sana, perusahaan-perusahaan mulai bersaing satu sama lain dalam perang harga yang brutal. Harga turun bulan demi bulan. Harga grosir bahkan jatuh di bawah biaya produksi, hingga di bawah $200.
Dalam kasus Li Fan, setiap sepeda motor yang dijual di Vietnam hanya menghasilkan sekitar 30 hingga 50 yuan, yang pada dasarnya adalah amal. Bagian terburuk datang ketika perusahaan mengurangi kualitas hanya untuk tetap bertahan. Baja yang digunakan dalam rangka dikurangi dari 1,2 cm menjadi 0,8 cm, melemahkan struktur lebih dari 30%. Langkah-langkah seperti elektroforesis dan pelapisan dilewatkan, mengurangi masa pakai perlindungan karat dari 5 tahun menjadi hanya 1 tahun. Medan Vietnam bergunung-gunung, sehingga sepeda motor harus tahan lama. Tetapi sepeda motor China mulai rusak hanya dalam 8 bulan. Mesin mereka membutuhkan perbaikan besar 6 kali lebih sering daripada sepeda motor Jepang. Banyak pemilik mendapati diri mereka terus-menerus memperbaiki sepeda motor mereka atau terjebak dalam perjalanan ke bengkel. Karena masalah kualitas ini, sepeda motor China kehilangan reputasi aslinya sebagai barang yang terjangkau dan berubah menjadi simbol kualitas yang buruk. Dalam survei media pada tahun 2005 di Vietnam, kesadaran merek sepeda motor China setinggi 92%. Tetapi hanya sekitar 30% orang memiliki pandangan positif tentang mereka. Perang harga yang tak ada habisnya akhirnya mendorong pemerintah Vietnam untuk campur tangan. Meskipun harga rendah telah menyingkirkan merek-merek Jepang, mereka juga membahayakan industri domestik Vietnam. Pada tahun 2002, pemerintah Vietnam memperkenalkan kuota impor dan menggandakan tarif. Mereka juga mendorong lebih banyak produksi lokal. Yang terpenting, pemerintah berhenti mengeluarkan izin untuk pabrik asing baru, memotong kemampuan perusahaan China untuk beroperasi secara legal. Pada saat itu, perusahaan China menyadari bahwa mereka tidak siap. 70% suku cadang mereka diimpor. Dan ketika tarif melonjak dari 15% menjadi 45%, biaya mereka melonjak. Sementara itu, perusahaan Jepang sudah bersiap bertahun-tahun sebelumnya. Honda, misalnya, membangun 6 pabrik di Vietnam dan melokalisasi 95% produksi suku cadangnya. Sementara perusahaan China berjuang untuk bertahan hidup, merek-merek Jepang bergerak cepat untuk merebut kembali posisi yang hilang. Dengan hampir tidak ada margin keuntungan, merek China memiliki sedikit investasi dalam penelitian atau inovasi, dan teknologi mereka berhenti berkembang. Pada tahun 2003, pemerintah Vietnam sepenuhnya memperketat kebijakannya. Jika perusahaan China tidak melokalisasi produksi, mereka akan dilarang menjual di negara itu. Perusahaan China terpaksa menarik diri atau menjual pabrik mereka dengan harga murah kepada perusahaan Jepang. Pada tahun 2018, sepeda motor China hanya memegang sekitar 1% pasar di Vietnam. Kesuksesan yang dulunya gemilang telah hancur menjadi tidak ada apa-apanya. Inti dari keruntuhan ini adalah strategi bisnis yang berpandangan pendek. Perusahaan China hanya berfokus pada perolehan pangsa pasar sambil mengabaikan keuntungan yang berkelanjutan, investasi dalam teknologi, pengembangan rantai pasokan, dan risiko kebijakan. Bisnis itu seperti peperangan, tetapi kesuksesan sejati tidak pernah dicapai dengan hanya menghancurkan pesaing dengan harga rendah. Kehancuran merek sepeda motor China di Vietnam membuktikan bahwa harga rendah tanpa kualitas seperti membangun rumah di atas pasir. Satu hembusan angin kencang dan semuanya runtuh. Menggunakan harga rendah sebagai taktik kejam, akhirnya menghancurkan perusahaan itu sendiri. Harga rendah tidak dapat menghasilkan keuntungan yang cukup, tidak dapat mendukung kondisi kerja yang adil, tidak dapat mendanai penelitian atau inovasi, dan tidak dapat mempertahankan kualitas produk atau nilai merek. Akhirnya, perusahaan yang mengandalkan strategi ini akan dieliminasi oleh pesaing yang lebih sengit. Hanya dengan berfokus pada kualitas dan mendapatkan keuntungan yang wajar, perusahaan dapat membangun jalur yang lebih stabil menuju kesuksesan global. Para ahli percaya bahwa kegagalan strategi ekspor perusahaan China di Asia Tenggara bukan karena bangkitnya negara-negara lain, melainkan karena budaya bisnis China gagal beradaptasi di luar batas negaranya sendiri. Masalah-masalah lama seperti kerusakan lingkungan, eksploitasi tenaga kerja, mengabaikan hukum setempat, dan mengandalkan kesepakatan di belakang layar telah menjadi hambatan besar dalam rantai nilai global saat ini, yang menuntut tanggung jawab dan keberlanjutan. Kecuali perusahaan China merombak praktik bisnis jangka pendek mereka yang kasar, hanya mengandalkan strategi ekspor tidak akan cukup untuk mempertahankan peran manufaktur global mereka. Di masa depan, hanya mereka yang tumbuh dengan mengikuti aturan dan menghormati nilai-nilai bersama yang akan mendapatkan tempat nyata dalam rantai pasokan yang baru.